Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah pengajian dan salat subuh di Masjid Al-Ittihad yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari yang sejuk dan cerah ini. Allah himpun di tempat yang mulia, yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang taat dan patuh kepadanya, dan termasuk hamba-hambanya yang nantinya Allah kumpulkan bersama-sama dengan para nabi dan rasul dan orang-orang yang soleh di dalam surga insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, manusia istimewa, kekasih Allah yang Allah berikan wewenang untuk memberikan syafaatul uzma, syafaatul ammah, dan syafaatul khassah. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini termasuk umatnya yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kita juga dikumpulkan bersama dengannya bersanding di dalam surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, di pagi hari ini kita akan membahas sirah manusia yang luar biasa, manusia yang termulia Allah ciptakan, bahkan menjadi makhluk yang termulia. Sebagian sudah kita bahas tentang kelahirannya. Ini sangat tepat karena sekarang ini kita berada di penghujung bulan Safar. Tanggal 25 nanti masuk ke dalam bulan Rabiul Awal. Tentang kelahiran beliau dibahas secara rinci, mulai dari tanda-tanda awal kenabian, irhasat, keajaiban-keajaiban, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang di luar nalar manusia, terjadi bertepatan dengan lahirnya baginda Rasul. Kemudian sampai kelahirannya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu dilahirkan itu hanya beberapa hari saja meminum ASI ibunda Aminah. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada juga yang mengatakan 9 hari. Setelah itu dilanjutkan, yang menyusui baginda Rasul adalah Suwaibah Al-Aslamiyah. Siapa Suwaibah Al-Aslamiyah?
Dia adalah seorang mulatu Abi Lahab atau al-ammah. Al-ammah itu adalah hamba sahaya perempuan. Jadi Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi, saudara kandung seayah dan seibu dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Lahab bin Abdul Muttalib, ketemunya di Abdul Muttalib itu ayahnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, Suwaibah sudah mengetahui lebih dulu dan dia terus beranjak menuju tuannya Abu Lahab, memberitahukan tentang kelahiran sepupunya. Abu Lahab ini begitu luar biasanya dia gembira dengan kelahiran baginda Nabi, sampai-sampai Suwaibah, budak atau hamba sahaya perempuan miliknya itu, langsung dimerdekakan pada saat itu. Ya. Ini sekelas Abu Lahab itu gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tentu saja kita sebagai umatnya harus lebih berhak untuk menggembirakan kelahiran itu. Maka kegembiraan itu diwujudkan dengan berbagai macam, diantaranya ada yang memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Suwaibah itu menyusuinya. Ini adalah ibu susu yang pertama. Hanya beberapa hari saja setelah itu digantikan oleh ibu susu yang kedua. Sedikit sebagai satu catatan, Abu Lahab itu sebenarnya adalah laqab, julukan. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ya, di sana itu ada berhala dan memiliki nama, itu ada Lata dan Uzza. Ini namanya Abdul Uzza Abu Lahab. Abu artinya bapak, Lahab artinya api. Karena Abu Lahab itu mempunyai ciri khusus. Dia memiliki wajah kemerah-merahan karena temperamennya tinggi, cepat marah. Jadi wajahnya selalu kemerah-merahan. Dia adalah orang yang menentang dakwah dan ajaran Rasul, mencaci maki, menghujat, menfitnah, dan mau membunuhnya. Tetapi meskipun demikian, dia begitu senang dan gembiranya dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kegembiraan ini diwujudkan oleh umat Islam yang melekat terus sampai sekarang ini, adanya peringatan Maulid Nabi. Meskipun ketika zaman Nabi tidak pernah diperingati. Nabi hanya memperingati kelahirannya itu dengan berpuasa di hari Senin. Tapi berikut para ulama-ulama, mereka mengijtihadi kegembiraan itu dengan adanya peringatan Nabi. Terlepas dari adanya satu pro dan kontra, tapi yang jelas nilai positifnya itu begitu terlihat. Di acara itu diadakan silaturahmi, memberikan sedekah, dibacakan sirah nabawiyah, diberikan nasihat-nasihat. Semuanya itu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai landasannya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu." Katakan hai Muhammad, dengan karunia-Nya, karunia Allah, dan rahmatnya, rahmat Allah, falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira.
huwa khairun mimma yajma'un. Fa bidzalika huwa khairun mimma yajma'un. Yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ada yang menafsirkan ayat ini, fadlullah adalah karunia, pemberian Allah, dan rahmat Allah itu adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Korelasi dengan firman Allah itu surat Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi segenap alam. Subjudul kita pada pagi ini adalah Bani Sa'ad. Di Jazirah Arabia itu banyak kabilah-kabilah, banyak suku-suku. Di antaranya yang begitu sangat terkenal itu ada suku Quraisy, ada juga suku Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini adalah garis keturunan patrilineal yang berasal dari sebuah nama. Jadi garis keturunan patrilineal itu adalah garis keturunan laki-laki. Kalau saya baca di dalam kitab Faraid, itu digabungkan dengan adanya budaya-budaya atau adat istiadat yang berkembang khususnya di Indonesia. Ini di Sumatera, mohon dikoreksi ya untuk yang dari Sumatera, Lubis ya. Jadi situ ada patrilineal, ada matrilineal. Kalau patrilineal itu adalah garis keturunan laki-laki yang mendapatkan warisan hanya laki-laki saja berjenis kelamin. Kalau matrilineal adalah garis keturunan perempuan saja yang laki-laki tidak dapat warisan. Itu ada adat yang berkembang, entah sekarang masih berjalan atau tidak. Dan Islam datang, lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Islam datang menyempurnakan dan menyatakan baik laki-laki atau perempuan, mereka adalah semuanya ahli waris yang berhak menerima warisan. Ini berasal dari sebuah nama yang bernama Asbad bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan, terus sampai kepada Ismail alaihissalam bin Ibrahim Khalilullah, sampai kepada Nabi Ibrahim. Ini ketemu nasabnya dengan Nabi. Bani Sa'ad itu sebuah suku yang besar. Dia tinggal di sebuah perkampungan yang terpencil, bahkan terisolasi. Tempatnya berada di sebelah utara kota Mekah dan sebelah barat daya dari kota Taif. Kira-kira 160 sampai 200 kilo dari Mekah dan 185 kilo sampai 100 kilo dari kota Taif ke barat daya. Ini ada perbedaan ya, jaraknya, mungkin metode pengukurannya yang berbeda atau jalan yang ditempuh ketika mengukur itu dengan jalur yang berbeda. Ada yang menggunakan jalur yang biasa, ada juga yang menggunakan jalur pintas. Terkait dengan masalah jarak, itu tidak menjadi satu masalah dalam pembahasan ini. Tapi yang jelas bahwa kampung yang terpencil itu sangat tandus dan gersang. Kampung itu dikelilingi oleh gunung-gunung bebatuan. Tidak ada pohon yang tumbuh di sana. Tetapi ketika Rasulullah SAW dibawa oleh ibu susunya
Yang kedua, langsung kampung tersebut menjadi kampung yang sangat subur. Kesuburan itu sampai sekarang, ya. Sehingga kampung tersebut adalah merupakan satu kampung penghasil anggur terbaik seluruh Saudi. Kemudian wa kanatil 'adatu 'indal hadirin min al-'arabi al-tamisul murada li auladihim ibti'adan lahum an amradil hawadir litaqwi ajsamuhum wa tashtadda a'dahum wa yattaqinu lisan al-arabiyya fi mahdihim. Merupakan satu adat yang mengakar dan mendarah daging, berjalan bertahun-tahun. Para bangsawan Arab, apabila seorang perempuan melahirkan bayinya, maka orang yang bertanggung jawab terhadap bayi itu, dia akan berusaha untuk apa? Mencari ibu susunya. Gitu ya. Dia kirim itu bayi mencari ibu susu untuk anak-anak mereka. Yang dicari adalah wanita-wanita yang tinggal di pedesaan, orang-orang Badui. Lalu apa motivasi dan alasannya? Ibti'adan lahum an amradil hawadiri, sebagai satu tindakan preventif untuk menjauhkan bayi tersebut dari penyakit-penyakit yang mewabah di kota. Kenapa? Kalau di desa itu orang masih sedikit, udaranya masih segar, dan orang yang berkunjung ke sana itu juga tidak banyak. Tapi kalau di perkotaan itu akan ada orang dari berbagai macam penjuru, di mana saja mereka datang ke kota Mekah. Banyaknya pengunjung derat kaki menimbulkan debu dan terbang dihirup, kemudian itu tidak sehat untuk kesehatan bayi. Sementara bayi itu memiliki ketahanan yang masih lemah. Dengan berdatangnya juga para pelancong, para pendatang ke kota Mekah, mungkin saja di antara mereka ada yang membawa penyakit yang dibawa di negaranya masing-masing, dan penyakit itu bisa menularkan. Ya. Dan yang paling cepat tertular adalah anak bayi. Gitu. Tujuan yang kedua, agar fisik mereka menjadi kuat. Karena kalau orang itu tinggal di pedesaan, kemana saja itu jalan. Ya, kita lihat di Indonesia juga begitu, sering ada gitu melintas di medsos itu. Orang-orang tua, umurnya kadang-kadang mencapai hampir 100 tahun, masih naik gunung, membawa beban, kadang-kadang bawa kayu, kadang-kadang bawa rumput untuk binatang ternaknya. Kemudian turun lagi. Sementara orang-orang yang di perkotaan sudah mulai dari 60 tahun, 50 tahun, jalannya sudah beda, sudah miring gitu ya. Jadi tujuan yang kedua adalah agar menjadikan fisiknya itu kuat. Karena apa? Dia selalu bergerak dan otot-ototnya menjadi kekar. Tujuan yang ketiga, agar anak itu yattaqinuna lisan al-arabiyya fi mahdihim, agar mereka itu terbiasa untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Arab yang fushah sejak usia dini.
Sebab orang-orang yang tinggal di perkampungan itu mereka umumnya bahasanya masih murni, masih asli. Tapi kalau sudah tinggal di perkotaan itu bahasanya sudah bercampur baur, ya, dengan bahasa-bahasa yang lain. Maka bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Ada bahasa Arab Fusha yang orsinil, yang asli, itu di pedesaan yang dipelajari oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua ada bahasa Arab Suqiyah atau Amiyah, ya, bahasa Arab pasaran, ya, bahasa pasaran yang sudah campur aduk dengan bahasa yang lain. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Arab Asriyah, bahasa Arab modern. Di situ sudah masuk bahasa Indonesia, masuk bahasa Inggris, masuk bahasa-bahasa yang lain. Dulu kalau minyak itu namanya petrol, sekarang bensin, gitu ya. Dulu yang aslinya itu emas itu zahab, sekarang almas. Jadi masuk ke bahasa-bahasa yang lain. Ya. Maka Abdul Muthalib sebagai kakek, ini kalau bapak tidak ada, karena Nabi begitu dilahirkan karena Abdullah sang ayah itu sudah wafat 2 bulan ketika Nabi berada dalam kandungan. Akhirnya tanggung jawab itu naik kepada kakeknya. Nanti kalau kakeknya meninggal itu ke pamannya. Itulah runtutannya gitu, kira-kira. Abdul Muthalib, ya, dia mencari wanita-wanita yang dari pedesaan, yang masih asli, yang sehat untuk menyusui cucunya. Dan ia mendapatkan seorang wanita, ya, dari Bani Sa'ad bin Bakr. Siapa dia? Yaitu yang dikenal dengan Halimah As-Sa'diyah binti Abi Zuhair. Inilah ibu susu yang kedua. Setelah Rasulullah itu beranjak menjadi anak-anak, bahkan ketika menjadi orang yang dewasa, itu sangat menghormati ibu susu yang pertama, dan diperlakukannya seperti ibu kandungnya, sehingga apa yang menjadi keperluannya itu dipenuhi oleh Rasulullah. Karena ibu susu itu sendiri adalah dia mempunyai satu kedudukan seperti ibu kandung, menjadi muhrim. Seandainya anak ini begitu bongsor, ibu susunya awet muda misalnya, itu tidak boleh nikah. Karena ASI yang mengalir yang dia minum itu menjadi darah daging. Begitu juga dengan saudara-saudara persusuan. Itu kira-kira hikmah yang dapat kita ambil, salah satu di antaranya. Lalu hikmah yang kedua, sebelum kita teruskan, sebagai tarbiyah, pendidikan bagi kita semuanya, ketika kita menginginkan anak kita sehat, rohani dan jasmani, itu perlu dipilih milieu, bi'ah, lingkungan yang baik, tidak hanya segar udaranya, tempatnya yang aman, tetapi lingkungan tersebut harus bersih dan sehat dari teman-teman yang berkarakter, dari teman-teman yang mengajak dirinya untuk kepada hal-hal yang tidak mendukung untuk kemajuan di masa yang akan datang. Halimah As-Sa'diyah binti Abi Zuhair wa zawjuhal Haris, dan dia memiliki suami bernama Haris bin Abdul Uzza yang mendapatkan lakon, yaitu julukan dengan Abi Kabsyah fi nafsil qabilah. Dia itu satu kabilah dengan suaminya, ini satu kabilah dengan Halimah As-Sa'diyah. Maka oleh karena itulah Rasulullah SAW memiliki banyak teman. Wa ikhwanuhu sallallahu alaihi wasallam hunaka min ar-radha'ati. Jadi saudara-saudara sepersusuannya
menjadi teman, menjadi saudara, di antaranya Abdullah bin Al-Haris, wa Anisah bintil Harisah, dan juga Anis bintil Haris, wa Huzamah bintil Haris. Ini adalah saudara-saudara sepersusuan. Yang dikenal adalah Asyima, yaitu suatu laqab yang lebih dikenal ketimbang dengan nama aslinya. Wa kanat tahdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib ibnu ammi Rasulillah. Ya. Di mana Halimah merawat Rasulullah. Halimah merawat Rasulullah, dan Abu Sufyan bin Al-Harith dan bin Abdul Muttalib, ya, Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, anak paman Rasulullah. Ya. Begitu juga dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, mustardian bi Bani Sa'ad bin Bakar. Begitu juga Hamzah, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga disusui di kabilah Sa'ad bin Bakar. Maka pada suatu hari, ya, pada suatu hari ibu susunya menyusui Rasulullah yang bernama Halimah. Dan Hamzah, ya, saudara sesusuan Rasulullah, itu dia ketemu dengan Rasulullah dari dua arah. Ya, Hamzah paman Rasulullah ketemu dengan Rasulullah dengan dua arah. Yang pertama dari arah Suwaibah, Hamzah paman Rasul juga dia menyusul di Suwaibah. Yang tadi siapa? Dia adalah hamba sahaya Abu Lahab, dan Rasulullah pun juga menyusul dari Suwaibah, sehingga kedua-duanya menyusul dari satu ibu susu yang pertama. Halimatus Sa'diyah melihat betapa banyak keberkahan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di sampingnya, menjadi seorang anak susu darinya. Ya. Hal ini membuat Halimah berkisah, ya, sesuatu hal yang banyak mengherankan, karena banyak hal-hal yang di luar nalar, banyak hal-hal yang menakjubkan selama Halimah menjadikan Nabi Muhammad sebagai anak susunya. Maka dia bercerita secara terperinci. Ceritanya itu disampaikan oleh Ibnu Ishaq. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, suatu ketika Halimah berbicara. Ketika keluar dari kampung halamannya, itu balad itu bisa diartikan kampung, bisa diartikan negara. Gitu. Annaha kharajat min baladiha ma'a zawjiha wa ibnin laha shaghir tarqa. Suatu ketika Halimah itu keluar dari kampung halamannya beserta dengan suaminya yang bernama Haris tadi, dan dia membawa anak laki-laki yang masih kecil, yang masih meneteknya. Berangkatlah beserta dengan wanita-wanita yang ada di Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi memang kampung itu adalah terkenal dengan para wanita-wanita yang menjajakan dirinya untuk apa? Menyusui bayi-bayi yang ada di perkotaan dengan mendapatkan imbalan tertentu. Ya.
waktu tertentu dan imbalan tertentu. Biasanya untuk yang perempuan itu 1 tahun, untuk yang laki-laki 2 tahun. Dia susui, ya, kemudian imbalan yang sudah disepakati, dan itu bayi langsung dibawa, ya, sebagai biaya untuk biaya hidupnya dan juga untuk upahnya, ya, bersama-sama dengan para wanita-wanita yang lain. Untuk apa? Untuk mencari bayi-bayi yang diambil sebagai bayi susuan, ya. Dan Halimah berkata, pada saat dimana dia keluar dari kampung halamannya itu, ya, di tahun itu adalah tahun syurba, walam tabqa lana syai'an, ya. Jadi tahun dimana pada saat itu tahun pacaklik, tidak ada yang diharapkan dan tidak ada satupun apa yang dia miliki untuk menyambung hidup. Tidak ada makanan, tidak ada minuman dan lain sebagainya. Jadi suasana yang sangat menyulitkan. Maka keluarlah dengan membawa 2 ekor binatang. Yang pertama adalah keledai betina yang warnanya putih kehijau-hijauan. Yang kedua adalah syarifun lain, dia membawa onta yang sudah tua renta, sudah tua kurus. Ini onta, tenaganya sangat lemah. Itu adalah miliknya, ya. Dan dia bersumpah, wallahi tidak ada setetes pun air yang mengalir dari susu onta tersebut, ya. Dia kering, ya. Karena orang-orang sana itu kan tidak ada sumur. Kalau mau minum dan makan itu dia memerah, ya, susu onta dijadikan sebagai makanan yang sekaligus juga minuman. Kalau ontanya kurus karena tandus dan gersang wilayahnya, maka tidak mengalirkan air susu dan dia dalam keadaan dalam kehausan, ya. Dan wallahi air susu yang ada pada diri Halimah itu tidak cukup untuk menyusui anaknya yang masih bayi yang dia bawa ikut serta dari perkampungan Bani Sa'ad menuju kota Mekah. Kami tidak pernah bisa tidur sepanjang malam, katanya. Kenapa? Karena bayi itu selalu nangis, ya. Nangis karena kelaparan. Sedangkan air susu sama sekali tidak ada yang keluar. Jadi lapar semuanya, istrinya, suaminya dan anaknya. Sehingga rombongan yang menyertai dirinya itu berada dalam kesulitan, ya. Tapi tetap, ya, kami bermohon kepada Allah untuk mendapatkan satu pertolongan, ya. Kami memohon kepada Allah supaya apa? Ada jalan keluar dari situasi yang sangat sulit itu. Dan onta yang ia bawa, begitu juga dengan keledai yang dia bawa, karena jarak yang begitu jauh ke Mekah, sudah tidak kuat lagi untuk berjalan, ya. Hampir mogok. Ini disebabkan karena keletihan, kehabisan tenaga, dan juga, ya, kekeringan yang sangat melilit. Jarak jauh, tidak makan, tidak minum, kondisinya sudah tua. Tapi alhamdulillah, ya, sampai juga ke kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah, semua wanita-wanita itu keliling kota Mekah mencari bayi-bayi susuan. Setelah mengelilingi kota Mekah, semua wanita-wanita itu ketika dijajakan bayi baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang mau. Mereka menolaknya. Setelah apa? Setelah diberitahu bahwa bayi ini adalah bayi yang yatim piatu, ya, bayi yang yatim.
Mereka berkata, apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang kakek yang bernama Abdul Muthalib itu? Sementara kami datang dari jauh ke sini, tujuannya adalah untuk menjajakan sebagai ibu susu dan mendapatkan imbalan berupa materi. Dan itu tidak mungkin menurut pendapat mereka. Setelah berkumpul semuanya mendapatkan bayi-bayi susu, tinggal Halimatus Sa'diyah yang belum mendapatkan bayi susu itu. Dan mereka bersepakat untuk kembali ke kampung halamannya. Tapi Halimah bingung. Wallahi, aku tidak suka pulang kembali ke kampung halamanku tidak membawa seorang bayi susu. Maka demi Allah, bayi yang katanya yatim itu akan saya ambil untuk menjadi bayi susu. Ini dia katakan kepada suaminya yang bernama Al-Haris itu. Al-Haris pun mengatakan, silakan kalau memang ingin menjadikannya sebagai bayi susu itu. Mudah-mudahan kehadirannya di dalam keluarga kita membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akhirnya pulanglah. Begitu mau berangkat, ya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipegang oleh Halimatus Sa'diyah dan membaringkannya di pangkuan Halimah itu secara serta-merta, ya. Susu dari Halimatus Sa'diyah itu seolah langsung menyongsongnya. Dan tadinya sama sekali tidak ada ASI sama sekali, pada saat itu banyak. Ini keanehan yang pertama. Yang tadinya kering sama sekali tidak ada setetes pun, pada saat itu banyak. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminumnya dan kenyang, hilang dahaganya. Setelah itu anaknya yang dia bawa yang masih menyusu juga, ya, dia menyusu setelah Nabi Muhammad, baginda Nabi, dan pada saat itu dia menyusu sampai sepuasnya, sehingga dua-duanya merasakan kenyang dan tertidur lelap kedua-duanya. Karena tertidur lelap, akhirnya Haris dia mendatangi ontanya yang sudah tua itu, yang sudah tidak mengeluarkan air susunya. Begitu dia datangi itu ontanya serta-merta juga memiliki susu yang begitu banyak, sehingga dia perah, kemudian dia ambil, ditadani dan meminumnya sampai kenyang. Dan setelah itu adalah Halimatus Sa'diyah juga meminumnya sampai kenyang. Ini adalah satu keajaiban yang kedua yang di luar nalar. Akhirnya berangkatlah dari kota Mekah menggunakan kendaraan yang dia bawa. Perjalanan dari Makkah ke Bani Sa'ad itu yang begitu jauh. Ini onta dan keledai yang tadinya sudah tidak memiliki kekuatan, ya, yang mogok di tengah-tengah perjalanan, dia berjalan dengan kuat, berjalan dengan gagah sampai menyalip onta-onta merah. Ya, onta-onta merah itu adalah onta yang menjadi satu kebanggaan karena memiliki kekuatan. Ini dilewati, ya, semuanya dilewati. Sehingga wanita-wanita yang bersama dengannya, kasihannya kami, tunggu kami. Dan mereka bertanya, apakah ini keledai dan onta yang kamu bawa ketika kamu berangkat dari Bani Sa'ad menuju Mekah? Halimah berkata, iya betul, ini adalah ontanya dan ini juga ada keledainya. Kami tidak menggantikan kendaraan lain selain ini. Itu berjalan dengan gagahnya dan sampai ke sebuah perkampungan. Di sampainya di sebuah perkampungan, ya, kampung Bani Sa'ad itu, begitu nyampe, itu kampung yang tadinya tandus dan gersang sudah hijau.
sehingga binatang yang dia tinggal, binatang ternaknya itu terlihat gemuk-gemuk dan air susunya berlimpah-limpah. Inilah keajaiban yang berikutnya. Kemudian apa? Itu digembala kambing tersebut oleh Halimah binti Zuhair. Wanita-wanita yang datang sudah di kampung itu, mereka memerintahkan, ikutilah kemana Halimah itu menggembala kambing-kambingnya, binatang-binatang, ikuti agar kambing-kambing kita juga ikut gemuk dan menghasilkan susu yang banyak. Tetapi realitanya tidak demikian. Meskipun mereka itu mengikuti kambingnya Halimah, tetapi mereka tetap kambingnya tidak kenyang, tidak kurus, dan juga tidak menghasilkan air susu. Hanya kambing Halimah saja. Ya. Peristiwa itu Siti Halimah merasa mendapatkan suatu keberkahan yang luar biasa kehadiran Rasulullah, sehingga Nabi Muhammad tidak terasa sudah mencapai umur 2 tahun. Dia tumbuh dengan normal, sehat dan luar biasa, sehingga dia adalah seorang anak-anak, tapi tubuhnya begitu besar, kekar dan bongsor, sehingga dia seolah-olah menjadi seorang yang sudah remaja. Setelah umur 2 tahun habis masa waktunya, tapi Halimah begitu cintanya terhadap Nabi. Karena ini adalah merupakan satu perjanjian, ayolah berangkatlah, dikembalikan Nabi Muhammad kepada ibundanya dan kakeknya Abdul Muthalib. Tapi bergumam di dalam hatinya, saya masih sayang dengan anak ini, saya masih berharap dengan anak ini agar tetap bersama-sama dengan kami berada di kampung ini. Sehingga dia memohon kepada ibunda, tolong berikan kesempatan kepada kami beberapa tahun berikutnya agar dia bisa kembali lagi kepada kami, karena kami masih mengkhawatirkan takut terjangkit dengan penyakit yang ada di perkotaan. Akhirnya dirawatlah Rasulullah sampai umur 4 atau 5 tahun. Ketika sedang menggembala kambing di sebuah padang yang subur itu, didatangi oleh seseorang berjenis manusia. Ternyata dia adalah malaikat. Akhirnya dipeganglah dan diambillah Nabi, kemudian dibaringkan di atas batu, dibelah dadanya, diambil hatinya, kemudian ada segumpal darah diambil dan dibuangnya. Apa kata malaikat? Ini adalah bagian dari setan yang harus saya buang agar hidupmu tidak bisa diperdaya oleh setan. Setelah itu dijahit kembali, dirapatkan kembali. Teman-teman sebayanya bingung, mereka lari ingin menemui ibu susunya Halimah itu. Dan akhirnya disampaikan oleh mereka, wahai Abu Zuhair, wahai Halimah Sa'diyah, anakmu bernama Muhammad itu, dia dibunuh oleh orang. Kaget Halimah, kaget. Akhirnya berangkatlah pergi. Di mana tempat dia dibunuh oleh orang itu? Begitu dilihat, Rasulullah pada saat itu sedang berbaring, dan Anas bin Malik melihat ada bekas jahitannya di dadanya itu, ya. Kemudian ketika dikeluarkan hatinya itu dibasuh oleh malaikat, dicuci dengan air zam-zam yang sudah diletakkan dalam sebuah bejana yang terbuat dari emas, dicuci dengan bersih, sehingga dia manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kebersihan segala-galanya. Nah, inilah, ya, begitu melihat dalam keadaan terbaring, wajahnya sudah berbeda, terlihat memancar cahaya, merona, beda sebelum dibelah dadanya itu oleh malaikat. Saking khawatirnya, di umur 4 tahun itu akhirnya dikembalikan
karena Halimah khawatir akan terjadi apa-apa yang tidak diinginkan terhadap anak susunya itu. Dikembalikanlah kepada Aminah binti Wahab, ibunda kandungnya, dan terus dirawat sampai 6 tahun. Sebagai bentuk kesetiaan, setelah 6 tahun akhirnya Siti Aminah mengajaknya untuk berziarah ke kota Yathrib, ke makam ayahanda Abdullah bin Abdul Muttalib yang diikuti oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, dan juga seorang pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Berangkatlah dengan jarak 500 kilo, ya, dengan jalan yang susah untuk ditempuh sampai ke Madinah, dan di Madinah di situ tinggal selama 1 bulan. Setelah itu kembali ke Makkah. Namun di pertengahan jalan Siti Aminah merasa sakit, ya tepatnya itu daerah Abwa, jarak antara Makkah dan Madinah, sakit dan kemudian meninggal dunia. Lengkaplah sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penderitaan yang begitu banyak di usia anak, bayi dan anak-anaknya, menjadi seorang yatim piatu, beralih ke pengasuhan kepada Abdul Muttalib. Hadirin sekalian, ya, sampai di sini saja. Ini masih belum, ini terus bagaimana ketika dia bersama dengan kakeknya dan sampai remaja, dan terus ada perkembangan berikutnya, insya Allah akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan bisa menambah kecintaan kepada kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sirah nabawiyah yang kita kaji bersama ini, ya. Dan insya Allah anta satu jema'u ma'aman ahbabta, kamu, kata Rasulullah, akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai, ya. Marilah kita sama-sama berdoa sebagai penutup di penghujung pengajian ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Allah, ya Ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin, wa sallallahu radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yarfa'u wa du'ain la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.